Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifah, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 4C, jurusan Tarbiyah dan Keguruan, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam mengenai ibadah haji. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pembelajaran kita kali ini kita akan membahas materi mengenai ibadah haji, yaitu ketentuan-ketentuan ibadah haji, mulai dari pengertian, rukun, syarat, wajib, serta sunnah dalam ibadah haji. Baiklah, kita masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu mengenai pengertian haji. Haji berasal dari bahasa Arab yang berarti menyengaja atau menuju, yaitu sengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah di Mekah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu. Yang dimaksud dengan pada waktu tertentu yaitu pada bulan-bulan haji yang dimulai dari bulan Syawal hingga 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Adapun puncak pelaksanaan ibadah haji yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah, pada saat dilaksanakannya ibadah wukuf di Padang Arafah. Sedangkan menurut istilah, haji berarti sengaja mengunjungi Ka'bah di Mekah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu tertentu dengan syarat dan dengan tata cara tertentu pula. Selain itu, haji juga dapat diartikan menyengaja ke Mekah untuk menunaikan ibadah tawaf, sa'i, wukuf, serta rangkaian manasik haji lainnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa haji kan merupakan rukun Islam yang kelima. Adapun hukum melaksanakan ibadah haji ialah wajib bagi yang mampu untuk mengerjakannya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surah Al-Imran ayat 97 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Artinya, melaksanakan haji wajib satu kali seumur hidup. Nah, apabila ada yang melakukannya lebih dari satu kali, maka hukumnya adalah sunnah. Hal ini juga ditegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas pada khutbah Rasulullah SAW. Wahai sekalian manusia, telah diwajibkan haji atas kamu sekalian. Lalu Al-Aqra bin Habis bertanya, apakah kewajiban haji setiap tahunnya ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, sekiranya kukatakan iya, tentulah menjadi wajib. Dan sekiranya diwajibkan, engkau sekalian tidak akan mampu. Ibadah haji itu sekali saja, siapa yang menambahkan, berarti itu sukarela. Kita lanjut ke pembahasan kita yang selanjutnya, yaitu mengenai syarat haji. Adapun yang dimaksud dengan syarat haji, yaitu perbuatan yang harus terpenuhi sebelum dilaksanakannya ibadah haji. Syarat dalam pelaksanaan ibadah haji terbagi menjadi dua, yaitu syarat wajib haji dan syarat sah haji. Nah, apabila syarat haji tidak terpenuhi, maka kewajiban haji seseorang itu gugur. Yang pertama yaitu syarat wajib haji. Yang termasuk ke dalam syarat wajib haji yaitu
beragama Islam. Artinya, orang yang non-muslim tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Yang kedua yaitu berakal atau tidak gila. Yang ketiga balik. Yang keempat ada muhrimnya. Dan yang kelima mampu dalam segala hal, baik dalam hal biaya maupun fisiknya dalam keadaan sehat. Yang kedua yaitu syarat sah haji. Yang termasuk ke dalam syarat sah haji yaitu beragama Islam, balik, berakal atau tidak gila, dan merdeka. Pembahasan kita selanjutnya yaitu mengenai rukun haji. Adapun yang dimaksud dengan rukun haji yaitu perbuatan yang harus dikerjakan pada saat pelaksanaan ibadah haji dan tidak dapat digantikan dengan membayar denda atau dam. Apabila salah satu rukun haji ditinggalkan, maka hukumnya tidaklah sah. Adapun yang termasuk ke dalam rukun haji, yang pertama adalah ihram. Ihram berarti berniat melaksanakan haji dan memakai pakaian ihram. Adapun niat haji yaitu nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma hajja. Yang artinya saya berniat haji dan berihram karena Allah Ta'ala. Aku penuhi panggilanmu dengan haji. Adapun pakaian ihram untuk laki-laki adalah 2 helai kain berwarna putih dan tidak berjahit. Larangan bagi laki-laki yaitu memakai pakaian berjahit, memakai alas kaki, dan memakai tutup kepala. Sedangkan pakaian ihram untuk perempuan seperti halnya mukena yang berwarna putih. Larangan bagi perempuan yaitu memakai sampul tangan dan memakai tutup wajah. Sedangkan larangan bersamaan bagi laki-laki dan perempuan yaitu yang pertama memakai wangi-wangian, memotong kuku, membunuh hewan apapun, menikah, bermesraan, berkelahi, serta mencabut tanaman di sekitar Mekah. Rukun haji yang kedua yaitu wukuf. Adapun yang dimaksud dengan wukuf adalah hadir di padang Arafah dari tergelincirnya matahari pada 9 Zulhijjah sampai terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Rukun haji yang ketiga yaitu adalah tawaf. Adapun yang dimaksud dengan tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad dengan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri. Rukun haji yang selanjutnya yaitu adalah sa'i. Yang dimaksud dengan sa'i ialah berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Dimulai dari Bukit Sofa kemudian ke Marwah dan dari Marwah ke Sofa. Dari Sofa ke Marwah dihitung 2 kali dan dari Marwah ke Sofa dihitung 1 kali. Nah, setiap melintas di antara 2 pilar hijau, bagi laki-laki disunahkan untuk berlari-lari kecil, sedangkan perempuan cukup berjalan biasa saja dan sambil berdoa. Rukun haji yang selanjutnya adalah tahallul. Yang dimaksud dengan tahallul adalah mencukur rambut minimal 3 helai. Tahallul ini terbagi menjadi 2, yaitu tahallul awal dan tahallul tsani. Seseorang boleh melakukan tahallul awal apabila sudah melaksanakan 2 amalan di antara amalan-amalan berikut, yaitu melempar jumrah Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah, mencukur rambut, tawaf ifadah, dan sa'i. Seseorang yang sudah tahallul awal terbebas dari larangan ihram kecuali berhubungan suami istri. Apabila ketiga amalan tersebut sudah dilaksanakan, maka termasuk tahallul tsani dan terbebas dari semua larangan ihram. Dan rukun haji yang terakhir ialah tertib. Yang dimaksud dengan tertib adalah melaksanakan semua rukun-rukun haji sesuai dengan urutannya. Kita lanjutkan pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai wajib haji. Yang dimaksud dengan wajib haji ialah rangkaian kegiatan yang harus ada di dalam ibadah haji. Nah, jika salah satu wajib haji ditinggalkan, maka hukumnya tetap sah, namun harus membayar denda atau dam. Adapun yang termasuk ke dalam wajib haji, yang pertama adalah ihram dari miqat. Miqat terbagi menjadi 2, yaitu miqat zamani dan miqat makani.
Miqat zamani adalah batas waktu untuk memulai ihram. Miqat zamani juga dapat diartikan batas musim haji menurut mayoritas para ulama, yang dimulai dari 1 Syawal sampai terbit fajar pada 10 Zulhijjah. Sedangkan miqat makani yaitu batas tempat memulai ihram. Wajib haji yang kedua yaitu mabit di Musdalifah. Mabit atau bermalam di Musdalifah dilaksanakan dari maghrib sampai subuh pada 10 Zulhijjah. Ketika di Musdalifah, para jemaah haji mengambil kerikil untuk pelaksanaan jumrah. Wajib haji yang selanjutnya yaitu jumrah Aqabah. Melontar jumrah Aqabah dilaksanakan di siang hari pada 10 Zulhijjah. Wajib haji selanjutnya yaitu mabit di Mina. Mabit atau bermalam di Mina dilaksanakan pada hari tasyrik, yaitu pada 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Wajib haji yang selanjutnya yaitu melontar jumroh. Melontar jumroh secara berurutan yaitu dari ula, wusta, dan aqabah pada hari tasyrik. Masing-masing jumroh melempar 7 kali satu persatu. Wajib haji yang selanjutnya yaitu tawaf wada. Tawaf wada dilakukan apabila hendak meninggalkan Mekah. Dan wajib haji yang terakhir yaitu meninggalkan segala larangan yang dilarang pada saat ibadah haji. Nah, kita masuk ke pembahasan kita yang terakhir mengenai sunnah haji. Adapun yang dimaksud dengan sunnah haji yaitu sesuatu yang apabila dikerjakan maka akan mendapatkan pahala. Namun apabila tidak dikerjakan maka hajinya tetaplah sah. Yang termasuk ke dalam sunnah haji yang pertama adalah mandi ihram. Yang dimaksud dengan mandi ihram ialah mandi besar ketika hendak melaksanakan ihram. Sunnah haji yang selanjutnya yaitu membaca talbiyah. Adapun kalimat talbiyah berbunyi labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang artinya, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan segenap kekuasaan hanya milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Sunnah haji yang selanjutnya yaitu tawaf kudum. Yang dimaksud dengan tawaf kudum adalah tawaf ketika hendak memasuki kota Mekah. Sunnah haji yang selanjutnya yaitu sholat setelah tawaf, yaitu sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan setelah tawaf. Sunnah haji yang selanjutnya yaitu haji ifrad. Yang dimaksud dengan haji ifrad ialah melaksanakan haji ifrad, kemudian baru melaksanakan umrah. Dan masih banyak sunnah haji lainnya. Baiklah, sampai di sini pembahasan kita pada kali ini, di mana tadi kita telah membahas mengenai ibadah haji, mulai dari pengertian, rukun, syarat, wajib, serta sunnah di dalam ibadah haji. Semoga materi ibadah haji tadi dapat bermanfaat bagi kita dan dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Yuk kita simak video berikut ini sebagai penutup materi kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata
لك والملك لا شريك